Jeff, kalau misalnya gue udah gajian nih, misalnya tiap bulan gitu ya, itu gimana? Apakah langsung otomatis dimasukin aja, diubah jadi aset, instrumen reksadana indeks itu, atau gue tunggu dulu sampai harganya turun dulu, supaya nanti belinya dalam harga murah? Hello, welcome back to Dissecting Money Short Video. Dan saya mau bahas beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang sama senior saya. Dan beliau baru aja pindah dari instrumen investasi yang business ventures gitu. Kemudian mau beralih ke yang lebih slow lah ya gitu. Sehingga dia menanyakan tentang reksadana indeks. Dan kemudian pertanyaan yang beliau tanyakan adalah, Jeff, kalau misalnya gue udah gajian nih, misalnya tiap bulan gitu ya, itu gimana? Apakah langsung otomatis dimasukin aja, diubah jadi aset, instrumen reksadana indeks itu, atau gue tunggu dulu sampai harganya turun dulu, supaya nanti belinya dalam harga murah? Dan saya mau bahas ini karena pertanyaan ini sering banget muncul di social media gitu. Dok, kalau misalnya mau DCA atau dollar cost averaging di reksadana indeks itu gimana? Apakah langsung otomatis beli aja, atau harus tunggu harganya pada saat turun baru kita beli? Jadi itu pertanyaan utamanya. Jadi pada video kali ini saya akan menekankan kepada teman-teman sejawat sekalian, kenapa menurut saya kalau investasi di reksadana indeks dengan cara dollar cost averaging itu harusnya dilakukan secara rutin aja, nggak perlu melakukan market timing atau mencoba untuk beli pada saat harganya turun dulu. Ya, alasan yang pertama adalah karena jangan pernah lupa bahwa kita harus pegang di kepala kita, basically nobody knows where the market is gonna go. Jadi nggak ada yang punya bola kristal. Besok, minggu depan, bulan depan, nggak ada yang tahu arah market itu mau turun atau mau naik. Kalau ada yang nebak dan kemudian benar ya berarti itu kebetulan gitu loh. It's just pure chance. Nah jadi kita harus tanamkan juga di kepala kita. Jangan kita bilang orang lain nggak bisa nebak market, tapi kita merasa mengasumsikan diri kita sendiri bisa nebak. Kayaknya ini nanti akan turun deh harganya. Belinya nanti aja deh. No, 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 no. Nobody knows where the market is gonna go. Ya kalau misalnya betul habis itu turun. Kalau misalnya ternyata terus besok sampai 20 tahun ke depan harganya nggak pernah turun, artinya today is the lowest low, kan kita jadi kelewatan gitu loh. Jadi yang pertama adalah nobody knows where the market is going. Pegang itu erat-erat. Yang kedua adalah soal emotional discipline. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita melakukan investasi jangka panjang, apalagi untuk dana pensiun, kita harus taruh jauh-jauh faktor emosional di dalam melakukan hal ini. Jangan sampai kita pakai emosi. No good decision is ever made when you're angry or emotional. Jadi, kalau misalnya kita mencoba untuk nanti aja deh pas harganya turun, artinya kita melibatkan emosi di situ. Sementara harusnya investasi jangka panjang nggak gitu. Just focus, follow one course until successful, gitu kan. Jadi yang kedua adalah kenapa harus dilakukan rutin aja, nggak perlu peduli harganya berapa? Karena kita menyingkirkan atau mengeksklusi faktor emosional dari investasi jangka panjang kita. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Kenapa? Kalau misalnya kita nunggu-nunggu, nunggu harganya turun, kemudian nanti jadinya nggak beli-beli, malah nunggu bulan depan, harganya nggak naik-naik, tunggu lagi bulan depan, artinya konsistensi kita nggak terjaga gitu loh. Sementara harusnya ini otomatis, bahkan ada beberapa yang menganjurkan. Jadi habis budgeting harus langsung masuk ke dalam aset alokasi yang fix setiap bulannya. Jadi menurut saya sih nggak ada gunanya kalau misalnya kita investasi jangka panjang di reksadana indeks, kemudian tetap mau mencoba market timing. Lebih baik rutin aja, karena lebih penting time in the market atau durasi uang kita bekerja di market tersebut daripada kita mencoba men-timing the market. So, hopefully this is of value to you guys. Bye-bye.